Perubahan perilaku. Mengingat kondisi sekarang bahwa pendakian gunung itu udah kegiatan jadi gaya hidup ya. Siapapun bisa naik gunung. Bahkan ke Everest sekali. Bahkan ke Everest sekalipun asal buka duit, buka modal, bisa ini. Kondisi sekarang seperti itu. Beda dengan zaman dulu. Hanya orang-orang tertentu dan esensinya juga udah bergeser. Nah, dari pengalaman datang dari kekhawatiran, pengalaman operasi SAR, terutama kita fokus ke gunung aja ya, karena ini lagi bicara gunung. Pengalaman operasi SAR, orang-orang hilang di gunung, itulah yang sedikit menggugah hati saya untuk bicara tentang hal ini, bahwa harus ada suatu gerakan yang memang merubah perilaku daripada pendaki itu sendiri, terutama generasi milenial dan generasi Z yang sekarang. Kenapa orang bisa hilang di gunung? Ada yang tahu? Kenapa sekarang banyak kejadian hilang nyawa? Bukan hanya hilang yang harus disar, bahkan yang di tenda pun bisa hilang nyawa. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Takdir satu, takdir ada syariat. Nah, tapi kalau fokus di orang hilang di gunung, itu kalau saya tarik garis kronologis, orang hilang di gunung, tarik garis kronologis itu cuma dua kesimpulannya. Dari semua kejadian cuma dua. Menurut saya, mungkin yang lain ada pendapat lain silakan. Kalau ditarik garis kronologis, yang satu, pendaki meninggalkan temannya. Betul tidak? Yang kedua, pendaki ditinggalkan temannya. Betul tidak? Sok. Setiap kronologis pasti rata-rata begitu. Kronologisnya. Karena apa? Ada sikap yang hilang. Ada perilaku yang hilang. Survivor ditinggalkan temannya karena temannya menuju puncak. Survivor menunggu di jalur karena tidak kuat. Nah, ini ada satu sistem yang hilang. Kita ada yang namanya, dalam dunia perjalanan itu ada yang namanya body system. Body ya, bukan body, body. BUDDY, body system. Teman seperjalanan, sistem berkawan. Jadi kalau misalkan ada teman yang lemah di jalan, terus dia bilang, bro, ente tihelawe, lu duluan aja, ntar gua nyusul sambil jalan. Kalau kita sadar bahwa teman kita, misalkan siapa, Kang Hendi ya, Kang Hendi jalan sama saya, terus Kang Hendi bilang, karena Kang Hendi gak kuat, Kang Mong dipayun we, nanti saya nyusul. Itu cuma dua. Artinya saya meninggalkan Kang Hendi, betul tidak? Kang Hendi ditinggalkan saya. Ada yang hilang. Tapi kalau saya sadar, kalau saya tidak sadar, kalau saya egois, saya akan jalan. Ya udah tuh orang tihela, ente nyusul we. Tapi kalau orang sadar bahwa teman kita lagi lemah, jangan tinggalkan. Kalau me bro, kurang tungguan, bareng we. Karena kondisi sendiri, bayangkan, ketika kita sendiri, jangankan di gunung, jangan menjalur, di rumah sok sorangan, gimana rasanya? Apalagi di jalur. Ntar sama dengannya kenapa? Nanti disambungannya dengan mistis. Oh jalur ini mau begini. Oh jalur, padahal ada hal yang masuk akal yang ditinggalkan. Itu teman kita ditinggalkan. Makanya jangan ada istilah puncak mau ke mana. Ya. Yang harus diingat adalah bahwa kisah itu ada di perjalanan. Betul tidak? Bahwa kisah itu ada di perjalanan, bukan di puncak. Nah itu yang harus dipegang ya.
Jadi body system, perilaku itu harus dipegang teguh. Jangan meninggalkan teman seperjalanan. Kalau ada yang lemah, kawani sampai dia kuat lagi. Kasih support. Kasih support. Kalau perlu support makan, kasih makanan. Kalau perlu support mental, kasih apa ya? Karena dengan adanya sistem akan menenangkan jiwa. Seperti itu. Oke, lanjut. Dari mana kita memulai untuk merubah perilaku itu? Kan itu pertanyaannya. Yang pertama tentu saja dari diri sendiri dulu. Yang pertama dari diri sendiri. Sadari bahwa kegiatan mendaki gunung itu adalah kegiatan yang mengandung dan mengundang. Ada yang tahu? Mengandung dan mengundang bahaya. Itu tanamkan dulu di diri sendiri. Karena saudara-saudara ini sudah memilih kegiatan ini, jadi harus sadar itu. Karena saudara-saudara ini udah tahu, udah memilih jalan ini, jalan hidup ini, udah memilih hobi ini, maka dari itu sadari bahwa kegiatan ini mengandung dan mengundang. Untuk itu, maka yang harus disadari adalah satu, bekali diri. Bekali diri dengan belajar ilmu gunung, ilmu medan, banyak. Ada manajemen perjalanan. Contoh kita mau ke Semeru, cari tahu Semeru itu gimana, jalannya jalan apa, naik apa, estimasinya berapa. Nah itu salah satu manajemen perjalanan. Logistiknya bagaimana. Terus yang kedua, misalkan navigasi darat, kita kuasai ilmu medan. Kalau kita tersesat harus kemana? Kalau kita tersesat harus kemana? Apakah maju, mundur? Ada yang tahu? Kalau kita sadar bahwa kita tersesat, apa yang harus kita lakukan? Stop. Apa? Sit, thinking, observation, planning. Duduk, merenung. Bahwa kita sadar, kita sudah bukan ngulang, kan ada tahap selanjutnya. Ada T, thinking, berpikir. Nah, pikirnya itu gimana? Kembali ke titik awal. Ini saya pengalaman waktu di Masurai. Kebetulan saya waktu itu tim pendaki gunung 28 Gunung Eger. Kebetulan saya ke bagian Masurai. Masurai itu salah satu gunung yang cukup lumayan ekstrim, dan saya bersyukur saya bisa masuk ke situ karena ternyata gunungnya belum ramai, masih alami pisan. Pas turun, karena kebanyakan orang tersesat itu turun, karena turun dia suka terlena ya. Kalau naik pasti ke atas. Selama itu naik pasti ada ujungnya di puncak. Tapi kalau turun dia bercabang, kan begitu. Kebetulan saya tim penyapu di belakang. Yang saya bawa itu ternyata rombongan yang orang-orang juga yang belum pernah ke Masurai. Saya juga belum pernah ke Masurai. Jadi golongan yang depan yang tengah udah di duluan, saya masih di belakang. Oh, gitu. Masurai itu gunung mana? Masurai itu di gunung di Jambi, adanya di Kecamatan Jangkat. Ketinggiannya berapa? 3.000-an, 2.900 sekian, 3.000-an lah, 3.000 kurang. Itu ada di Jangkat. Masih masuk ke Taman Nasional Kerinci Sebat. Pernah Masih berdekatan sama Kerinci gitu? Agak jauh. Pernah dengar Danau Kacong nggak? Ada yang udah dengar Danau Kacong? Yang Instagram bubble gitu. Danau Kacong. Danau Telaga Bodas tahu? Oh. Nah kalau Masurai itu dekat-dekat Danau Kacong lah. Nah pas turun, ternyata saya baru sadar. Saya membawa rombongan 5 orang yang sama-sama baru mendaki Masurai. Tersadarnya gimana? Jalannya bagus. Ternyata pas saya lihat tidak ada jejak baru. Karena rombongan di depan itu banyak, kok tidak ada jejak sepatu baru gitu kan. Di situ sadar, akhirnya saya berhenti. Kenapa Kang? Kita salah arah. Enggak Kang, ini jalannya bagus kata anak-anak. Kamu lihat nggak ada jejak? Karena hujan kan? Jelas ada jejak. Nggak ada kan? Udah kita balik. Baliknya kemana? Ke puncak bayangan lagi, naik lagi jauh. Karena yang kita tahu itu gitu, karena yang kita tahu di puncak bayangan itu ada bangunan, itu aja patokannya. Oke, kita balik.
balik baru berpikir kita tersesat. Observation, kita cari jalan yang benernya. Oke, kamu cari ke sana, ada nggak jejak? Ada nggak jejak? Ada. Oh, ada nih Kang. Oke, kita ke situ. Alhamdulillah. Seperti itu. Jadi dengan kita membekali diri, minimal kita punya rasa percaya diri. Kita akan tenang, tidak akan panik, gitu Kang. Nah Kang, untuk gunung siapa ini? Mas Surai. Tekstur gunungnya itu hutan lebat, apa gunung berapi gitu? Di Masura itu ada namanya beberapa danau. Di ketinggian 2.500 itu ada danau sebelum puncak. Namanya Danau Kumbang, ada Danau Mabuk. Di situ ada Danau Mabuk, ada Danau Kumbang. Tapi yang umum itu Danau Kumbang namanya, karena dia adanya di sebelum puncak. Tapi untuk mencapai Danau Mabuk, Danau Kumbang itu dari puncak Bayangan itu harus turun lagi ke bawah. Dan itu vertikal. Makanya dinamakan aja tanjakan setan. Tanjakan setan. Nah, tanjakan iblis. Setan tanjakan. Jadi sebelum puncak itu kita di danau, baru besoknya sampai ke puncak. Seperti itu. Di danaunya ada ikan nggak? Soalnya kan ada tuh yang di gunung mana tuh yang danaunya ada ikan, kalau pendaki-pendaki bawa jujur gitu kan. Jadi jujur bahasa Indonesia no. Joran. Nah, orang punya udah jujur gitu ya. Kita pakai G, joran. Joran. Tapi di danau itu kan ada ikan gitu buat bertahan hidup kalau sudah mau gitu. Kayaknya tidak ada kalau di sana. Tidak ada. Tidak ada. Oke, jadi seperti itu ya. Minimal kita tahu ilmunya membuat kita lebih percaya diri. Lalu selanjutnya nih Kang, bekali diri dengan pelajari ilmunya. Lalu olah fisik. Udah masuk ke dadaknya. Bener tuh? Kalau perubahan. Kalau kita memang hobi pendaki gunung, jaga fisik kita gitu. Jadi kapanpun teman kita ngajak, ayo Tesita orang naik gunung, ayo saya mah ada dan ngobrol olahraga, siapa ya gitu. Karena kita harus berpikir, ingat, jangan sampai kita merepotkan teman seperjalanan. Bikin kisah itu menjadi indah, bikin perjalanan itu menjadi menyenangkan, bikin perjalanan itu menjadi nyaman. Dimulai dari diri kita sendiri. Jadi ketika teman-teman tiba-tiba ngajak, go gaskeun we gitu, udah orang mah siapa ya gitu. Seperti itu. Jadi olah fisik jangan lupa ya, olah fisik, olah pikir dalam artian mempelajari ilmunya. Ingat, ini yang harus kita ingat, kita sudah memilih jalan ini, maka kita harus kuasai ilmunya dulu agar kita siap. Kita selalu siap dan juga menjaga kesehatan. Nah Kang, Seperti itu. sebelum dilanjut lagi nih, Oke. jadi Kang minum dulu air kelapa muda biar mencegah aktivitas badan Akang gitu ya. Nah mulai. Terima kasih panitia untuk jawabannya air kelapa muda. Pesinta, Iya. Pesinta, perhatian juga ya buat seluruh seluruh peserta. Kita ada 3 kuota pertanyaan Iya. dan ada hadiah ya. Ya, ada door prize. Door prize-nya juga yang mau bertanya, makanya persiapan di dipersiapkan dari pertanyaannya gitu. sekarang. Jadi ntar sistemnya kita podcast aja ya Kang. Siap. Ya gitu, tanya jawab buat peserta. Oke Kang, sudah diminum air kelapa mudanya, silakan lanjut lagi. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya ada yang namanya, setelah kita menguasai ilmunya, banyaklah sekarang media, nggak kayak dulu ya, sekarang mudah bisa akses. Zaman-zaman dulu mencari info tentang gunung yang akan kita tuju, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, itu sekarang mudah bisa. Tinggal bagaimana kita mau, ada keinginan untuk melakukan itu, mempelajarinya. Selanjutnya, ini ada namanya sikap kita di gunung itu tentang sampah. Ini masih apa ya? Terus terang, dari perkembangan sampai sekarang masih aja ditemukan sampah di gunung. Ini masalah sikap ya, masalah sikap. Jadi kalau misalkan kita masih buang sampah, kita masih tidak toleransi terhadap teman, terus saya berhenti kita naik gunung.
daripada nyampah gitu, daripada menyusahkan orang. Nah ini masalah sikap, jauh-jauh lah kalau misalkan kayak teman saya Teh Siska Nirmala ya, yang ada namanya Zero Waste Adventure. Wah eta keras pisan gitu, nol sampah ya teman mendaki teh, kurangnya can bisa. Saya aja belum mampu gitu sampai ke sana, sampai Zero Waste mah gitu. Saya pernah mendaki sama beliau di Papandayan 2020 pas 17 Agustus. Saya perhatikan nol pisan sampahna teh bisa gitu, ternyata bisa gitu. Nah kita sanggup nggak gitu? Ya minimal sampah sendirilah, minimal sampah yang kita bawa turun. Nah yang paling bingung biasanya sampah perut, betul tidak? Ada yang tahu nggak bagaimana menyikapi sampah perut? Gali isi kubur. Gali isi kubur. Jangan sampai meninggalkan ranjau darah. Jangan sampai meninggalkan ranjau darat. Jadi sikapnya begitu. Atau dari memang begitu resikonya gitu. Memang begitu ilmunya. Gali isi kubur. Ya, jadi hal-hal seperti itu juga penting untuk kita pelajari tentang sampah. Jadi bukan sampah dengan sampah yang seperti ini aja. Sampah perut juga kita harus tahu bagaimana menyikapinya. Seperti itu. Intinya, mendaki gunung itu adalah satu hal yang esensi yang bisa merubah sikap kita, baik terhadap diri, baik terhadap keluarga, lingkungan, ataupun alam semesta. Saya ada cerita sedikit tentang pendaki gunung Indonesia. Dan ini harus jadi satu kebanggaan. Ini harus jadi satu kebanggaan buat kita sebagai pendaki gunung Indonesia. Di negara maju, mendaki gunung itu adalah prestis. Di negara maju, mendaki gunung itu adalah prestis. Tapi cuma di Indonesia, orang yang hobinya naik gunung biasanya terafiliasi menjadi relawan, betul tidak? Ya, walaupun tidak semua, tapi minimal ada sikap empati, betul tidak? Itu nilai plus. 2013, saya pernah diminta jadi objek dari salah satu mahasiswa di UGM. Dia mahasiswa psikologi, skripsinya itu kebetulan dia pecinta alam juga, kenal dekat sama saya. Kebetulan saya waktu itu memang aktif di SAR sampai sekarang. Jadi diminta saya untuk menjadi objek untuk skripsinya. Apa yang diangkat? Yang diangkat adalah kenapa pendaki gunung Indonesia terafiliasi menjadi relawan. Sisi itu yang diangkat. Qadarullah, ternyata skripsinya dia itu mendapat nilai istimewa dan mengantar dia mewakili Indonesia ke Jepang dalam pertemuan mahasiswa psikologi seluruh dunia. Bayangkan, seluruh dunia. Ketika dia presentasikan skripsi dia itu tentang pendaki gunung Indonesia berafiliasi menjadi relawan, itu membuat orang-orang negara maju tercengang, terheran-heran. Karena apa? Di negara maju, itu yang saya bilang, pendaki itu adalah prestis. Kalau urusan ada bencana, ada petugas, kan begitu. Tapi kalau di kita enggak, ketika ada bencana, ribut, pola-pola yang ini. Betul tidak? So, kan seperti itu. Jadi berbanggalah kita
menjadi apa ya, label sebagai pendaki Indonesia. Mau di sesi tanya dulu atau misalkan mau lanjut? Mendingan kasih itu dulu kan semangatnya. Kalau si dulu kan ada Tanbrai, biar ku akang dulu tuh. Oke, siap. Oh iya, biar semangat. Semangat dulu ya. Cluenya itu akan bilang si dulu 5 Hane Tanbrai gitu. Oke, kita dihangatkan dulu ya. Si dulu 5. Hana Tanbrai. Si dulu 5. Si dulu 5. Alhamdulillah. Ada satu kansel lagi. Ketika saya bilang KPGIR bersama jiwa petualang, bisa? Oke, cek sound dulu. KPGIR bersama jiwa petualang. Silahkan akan. KPGIR. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang ini doang, ini diam aja gitu. Berikut. Yang ini berisik, yang ini diam aja gitu. Mungkin yang Ini masanya lebih banyak loh. Yang ini belum pada makan. Kayaknya. Cek sound lagi kan. Tidak apa-apa lah. Yang penting masih ada yang bersuara. Alhamdulillah. Kita lanjut aja dulu ya. Lanjut kan? Oke. Periode 2019 sampai 2021 saya masuk di kepengurusan PB FMI, Federasi Mountaineering Indonesia. Pengurus besar pusat. Kebetulan waktu itu saya di bidang di bidang pembinaan mountaineering. Ada satu konsep yang saya lakukan. Waktu itu bebannya cukup berat karena tugas kita itu adalah memberikan karena banyak kejadian orang hilang di gunung, kecelakaan di gunung, bahkan hilang nyawa. Akhirnya ada tugas ya untuk membina komunitas, membina para pendaki lah itu. Ada tugas berat yang harus dilakukan yaitu membina para pendaki gunung, memberikan pembinaan, ya tugasnya itu. Akhirnya waktu itu saya berpikir, pendaki gunung Indonesia itu jutaan, dari Sabang sampai Merauke jutaan, komunitas ribuan, luar biasa. Di Garut Tungkul, Sabar Hiji. Di hari ini aja, saya tadi ngitung, koreksi kalau saya salah ya, ada 36 komunitas yang ada di sini. 36 komunitas. 36, luar biasa. Dan sekarang baru tembus sekitar 200 orang kan? Alhamdulillah. 200 orang. Ada 36. Bayangkan, ketika itu kita dikasih tugas di bidang pembinaan mountaineering untuk memberikan pembinaan mountaineering. Nah, akhirnya saya tercetus ide waktu itu ke teman-teman di bidang saya. Kita nggak bisa dengan kekuatan kita seperti ini, orangnya terbatas gitu kan, harus membina sekian juta orang. Akhirnya saya tercetus ide bahwa pendaki ini adalah hulu dari kegiatan pendakian gunung. Jadi teman-teman termasuk saya ini adalah hulunya. Kalau hulu pasti ada apa? Ada hilir, ada muara, betul tidak? Betul tidak? Ada muara. Nah, muaranya pendaki ada di mana? Coba. Muaranya pendaki di mana? Sok, anu nyaho teu, muara pendaki ada di mana? Di base camp? Base camp. Muaranya pendaki itu adalah di base camp. Nah, waktu itu saya tercetus ide sama teman-teman, saya bilang, kita kuatkan base camp-nya. Kita konsep base camp-nya seperti apa? Agar pendaki itu adalah kita meminimalisir. Kita tidak bisa menghilangkan risiko. Ingat, kita tidak bisa menghilangkan risiko alam. Karena alam itu unpredictable, tidak bisa diprediksi. Kayak sekarang aja nih, jadwal jam 9, jam 7. Jam 7, 19.30 jadwal saya, baru masuk jam 9 baru bisa. Jam 22. Karena unpredictable. Nah, minimal kita minimalisir. Di mana? Nah, salah satu muaranya itu adalah base camp. Kita kuatkan base camp. Base camp itu kita jadikan satu media untuk merubah perilaku pendaki. Alhamdulillah ide itu diterima dan kita eksekusi. Ya, ide itu diterima dan kita eksekusi. Nah, saya sebagai orang Garut merasa punya tanggung jawab terhadap rumah sendiri.
Akhirnya saya masuk di salah satu base camp. Saya terngiang ke Cikuray. Karena saya punya kenangan tersendiri untuk Cikuray, sangat berkesan. Satu-satunya gunung yang membuat saya menangis itu Cikuray. Itu Teh Sinta. Satu-satunya gunung yang membuat saya menangis itu Cikuray. Semeru tuh tenangis. Kedinginan atau di udah bagong. Di Aceh tuh panggil jeung beruang jeung maungen tuh. Tapi Cikuray saya nangis. Itu Februari 2011. Jadi kebetulan mah sasi nu yang ka Cikuray. Bener tuh. Sasi nu yang ka Cikuray, tapi kayak nanti ka Papandayan. 5.000 orang, 3.000 orang Papandayan. Cikuray paling sabar urang gitu. Nah waktu itu saya mendaki 3 orang, benar-benar bertiga. Saya sebagai orang lokal, sebagai orang yang guide lah gitu. Punya beban mental, punya beban. Tamunya 2 orang, teman saya sendiri, 1 orang Bekasi, 1 orang Jakarta. Dan saya punya beban untuk mengantarkan 2 orang itu untuk sampai ke puncak. Dari awal udah salah turun. Bang lama kan jalan Daya Manggung, satu-satunya jalan kan situ, lewat pabrik teh. Kurna mah turun di Daya Manggung di pangkalan ojek, dia turun sampai Mena, lempang tuh, dibikin ke pabrik kopen teh sampai malam. Itu udah kehujanan tuh, sama kayak gini. Begitu pagi memutuskan untuk jalan, habis sarapan jam 7 pagi kita start. Dan itu diguyur hujan dari pagi sampai ke atas. Di Puncak Bayangan, jalur pemancar ya. Di Puncak Bayangan kita cuma bertiga dengan kabut, badai. Saya udah ngedrop, posisi sudah malam. Apalagi waktu itu habis kejadian Reni ya, ada yang tahu? Pendaki yang hilang di Gunung Cikuray. Tahun baru 2010 ke 2011 ya. Agak muriding gitu. Pas mau ngecamp di Puncak Bayangan, bro, ulah di dia, kenapa? Hilang di sini. Ya. Itu hampir jam 6. Posisi lagi badai. Dan kita dihajar badai dari berangkat. Karena saya udah lemah, udah capek. Tapi harus harus melanjutkan perjalanan menuju puncak. Akhirnya lanjut jalan dan saya nangis karena saya udah ngedrop. Saya ngebayangkan orang mungkin yang hilang di gunung itu seperti itu. Dan siapa yang menguatkan saya? Saya nggak ditinggalkan teman saya. Teman saya masih ada di belakang saya. Walaupun saya nangis, saya ngedrop, tapi ada teman saya, hati tetap tenang. Nah itu, bayangkan kalau saya sendiri, mungkin saya ke ban berikutnya, bisa jadi. Nah itulah perlunya body system, tidak meninggalkan teman. Ya, cerita itu ada di perjalanan, betul. Tapi ke puncak, tong jadi aib, bukan aib, nggak nyampe puncak bukan aib. Itu bonus. Cek si Kang Amartya non, puncak sesaat. Epres aja yang ongkosnya 600 juta hanya diperbolehkan di puncak 10 menit, bayangkan. Pendakian hampir sebulan diperbolehkan di puncak cuma 10 menit. Sabar ongkosna 600 juta saurang. 600 juta. Tepuk tangan untuk puncak sesaat. Terima kasih untuk liriknya dari Mang Amar Muncak Sejenak. Emang betul itu? Habis kan? Di rolling aja sama yang itu. Jadi itu benar puncak sesaat ya. Kenyataan gitu. Nah, lanjut ke base camp. Nah, akhirnya waktu itu karena saya terkesan punya kesan tersendiri dengan Cikuray, akhirnya saya merapat coba membangun sebuah sistem di salah satu base camp. Di salah satu base camp, yaitu yang di Cigedug apa tuh? Base camp Tapak Gerot. Tapak Gerot yang diinin Mang Bais kalau nggak salah. Ya, di Tapak Gerot karena beberapa sudah kenal, jadi saya coba masuk di situ. Saya cuma tanya, mungkin di sini ada pengurus base camp nggak? Mungkin. Di sini kebetulan juga Kang ada dari BC Olan. Oh ya. BC Olan hadir. Kiara Janggot ada, Babang ada tracing. Oke. Kiara Janggot ada. Ya, kita sharing di sini ya. Ini kenapa saya bahas ini?
Karena Basecamp ini jadi salah satu media untuk behavior change itu, merubah perilaku. Ya, merubah perilaku. Kang, saya mau nanya, kendala selama ngurus Basecamp naon? Ya, iya mah pengalaman. Pengalaman Babang Adot ke dalam ngurus Basecamp gimana? Silahkan. Sok, saya bisa ngajawab ngurus Basecamp ya mas. Sok, kita sharing di sini. Biar nah sih Basecamp jadi salah satu merubah perilaku gitu. Ya, Sok, silakan Babang Adot. saya bisa sok, kemakan. Di sini juga ada pengurus Basecamp Cikuray, ada Siapa aja pendakian lah. yang hits gitu, Yang Sang mau Gunung Sagara. Cikuray, mau gunung mana ke? Sagara, sok sa. Babang Adot silakan. Sok lah, sok dirinya ya. Sok, Pengalaman, Bang pengalaman lu paling hoream lah, lu paling hoream selama ngurus Basecamp. Evakuasi nah benang penting. Siang apa malam? Malam. Oke. Satu. Ada lagi? Satu dari Basecamp Kiara Jangot. Taruh dulu. Ya. Kenapa evakuasi? Kenapa evakuasi? Karena pendakinya kelalaian, Kelalaian atau kecapean? kecapean bisa Naiknya jam berapa? Kekalongan. paling malam. Malam. Oke. Sok, Sagara. Silahkan. Yang- Terima kasih Babang Adot. Yang asesmen jalur Sagara saya. Dilanjut sama BC Sagara via Tajur. Kalau menurut saya kan sih lebih ke tanggung jawabnya sih, lebih ke apa? Pembenahan jalur, kayak Jalur. kalau evakuasi sih udah pasti. Ya. Udah sebagian menjadi tanggung jawab pengelola Basecamp. Oke. Kita membuka sebuah tiket berarti sudah ada harus asuransi. Mungkin gitu sih kan. Oke, siap. Kita jawab. Yang satu, evakuasi Kang ya. Iya, tenang hati. Ya. Tidak tenang hatinya. Pertanggung jawabannya lah. Pertanggung jawabannya. Ini masalahnya kan nyawa orang. Karena kita tidak tahu satu-satunya pendaki yang datang ke Basecamp kita itu gimana kondisinya, betul tidak? Ayah nu mau hasil tes EKG itu, apa EKG? Tes cek jantung, orang kesehatan pasti tahu. Ada nggak yang bawa itu? Di Garut Kang biasanya juga surat Sok. sehat juga nembak. Nah, Bener gak? Bener. Yang setuju surat sehat nembak? Setuju? Setuju? Ngacung. Coba harganya 20.000 kita sehat, oke? Angkat tangan. bayangkan ngurus Basecamp teh lain. Jadi jangan berpikir masalah uang, ya. Deg-degan hati mah teu tenang karena kita tidak tahu si ieu teh kumaha sih boga penyakit jantung teu, boga penyakit asma teu. Ada juga yang berpikir nu penting mah kamu asupnya loba gitu. Kamu asup loba cuan gitu kan di mana nama cuan gitu kan. Tapi yang harus dirubah perilaku adalah ini untuk pengelola Basecamp ya. Yang harus perilakunya yang harus dirubah adalah buatlah sebuah kegiatan yang membuat kita tenang, pendaki aman dan nyaman. Makanya harus dibuat sebuah sistem. Oke, evakuasi malam karena mendaki malam. Pertanyaannya, takdir manusia malam untuk bergerak, untuk tidur, untuk istirahat. Istirahat. Kalau di gunung itu tidak ada urgensi untuk mendaki malam, jangan lakukan. Ya, jangan lakukan. Makanya waktu itu saya coba di Pola, itu sama. Pertama kali saya masuk tapak kerot, itu yang mereka keluhkan. Yang paling keren kan guys, mendaki ngapokasi penting-penting waktu nasare gitunya. Waktu nasare kudu iya ada nu keram, iya karena naon. Jam sabaraha we pendaki datang diasupkeun. Eta masalah nama. Jam sabaraha we pendaki datang diasupkeun. Datang jam 1, ini teh nyaho karek nepi pos hiji, Kang keram. Nah, itu kermolor goblok. Gitu. Bener tuh? Pasti nah hatena mah goblok. Bener tuh Kang? Kan aing teh kermolor tuh. Iya, kan gitu. Itu yang saya analisa. Jadi saya nggak masuk langsung, "Woi, kudu kieu tah." Nyeun teh ngatur pendaki teh enggak. Kita evaluasi bersama-sama. Jadi sebelum saya menerapkan ke Basecamp yang lain, waktu itu sampai saya presentasi karena ini dianggap berhasil, presentasi di Merbabu. Alhamdulillah, kita buatlah evaluasi bersama. Sok atuh teh kieu wae. Nah, pertanyaan gitu. Kang rek kitu wae.
Nah gitu mau gini-gini aja gitu kan, pertanyaannya kan itu. Nah, buatlah base camp itu menjadi satu tempat untuk merubah perilaku pendaki. Makanya harus dibuat satu sistem. Satu, atur masuk pendaki. Ini juga para pendaki harus ingat, harus sadar. Jangan mendaki malam. Ya, Kang cenah ari peuting teh cenah ngeunah henteu panas. Jalurna teu katingali, bener, aya jurang di kanan maneh ti gubras sahan rek ngulungan. Bener teu? Nah, waktu saya asesmen jalur, waktu itu saya diminta asesmen jalur Sagara sebelum dibuka yang Kampung Sagara ya. Kampung Sagara itu kan single track. Gunung Sagara yang jalur Sagara itu single track, kanan kirinya jurang. Kita waktu itu setting sengaja berangkat jam 5 biar malam di jalan. Di settingnya seperti itu. Sama-sama sama pengurus jalurnya. Dan waktu itu kebetulan ada pendaki juga, anak-anak SMP. Wah, cenah Kang saya mesti biasa ka dieu, biasana kitu tak kelakuan budak lembur mah. Wah, cenah ieu mah naon-naonan gunung ieu. Bisa dibilang akamsi. Nah, anak kayak kampung gitu. sini katanya. Akhirnya udah kita ikutan. Begitu di jalur, ya, begitu di jalur dari pos 2 ke sana, itu begitu gelap, satu pun nggak ada yang menyalakan senter. Saya tanya, kalian tuh bertujuh, ada yang bawa senter nggak? Nggak ada kan? Astagfirullahaladzim. Ya udah, akhirnya kita bagi. Ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di tengah, ada yang di belakang, ada yang sweeper. Anak-anak yang 7 orang itu, anak-anak SMP itu di tengah. Di satu titik saya ngasih instruksi, matikan semua headlamp, saya bilang. Matikan semua headlamp. Jarak antara orang itu segini. Saya ke Kang Hendy, saya ke Teh Sinta. Jaraknya dekat. Matikan semua headlamp, saya bilang. Dimatikan semua headlamp. Saya tanya, orang di belakang kamu kelihatan nggak? Enggak kan? Di depan kamu kelihatan nggak? Bayangannya aja nggak kelihatan, bentuknya aja nggak kelihatan, gelap gulita. Nah itu adalah kita mengundang bahaya. Nah, bagaimana cara mengaturnya supaya pendaki itu tidak kemalaman? Akhirnya dibuat sistem jam pendakian. Ini tolong teman-teman pendaki juga harus sadar ya. Ketika ada base camp yang menerapkan sistem itu, sadari bahwa itu adalah untuk keselamatan kita, untuk keamanan dan kenyamanan biar yang punya base camp juga tenang. Jangan maksakan ya Kang. Tong maksakan. Tapi kebanyakan juga gini Kang, misal saya nih operasional jam pendakian mulai dari jam 6 sampai jam 3 atau jam 4 sore nah. Kebanyakan kalau trek-trek panjang gitu kan ya. Tapi bawa headlamp tuh bawa kuat. Tapi jam operasional pasti tapi lebih kuat ya sok itu. Nah kebanyakan gitu ya Kang. Kebanyakan. Mungkin definisi Kang ya tadi penting cuan. Mungkin beratur juga sama situ. Gitu. Tapi di akhir kalimatnya gimana nih Kang? Soalnya kita sudah memasuki waktu buat podcast nih. Buat tanya jawab. Akhir kalimat Kang buat pendakian barusan gimana? Nah itu yang saya bilang. Kesadaran itu bukan hanya dari pendaki. Makanya dikuatkannya di base camp. Namun base campnya tegas, base campnya konsisten dengan aturan, maka pendaki pun pasti akan turut. Benar tuh? Apalagi dengan sistem sekarang, sok saya mau memaksakan udah viral. Betul. Kan notifikasi lainnya malah lain polisi. Viral. Gimana Kang Hendy, langsung saja? Oke, langsung saja Kang. Ya. Atau gimana? Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Oh iya. Lanjut Sedikit lagi. Satu. Hitung, kita sebagai pengurus base camp ya, hitung berapa jam trek terpanjang menuju titik. Pastikan di titik camp adalah jam 4 sore maksimal. Kenapa harus jam 4? Dari rangkaian pelatihan yang saya selama 2 tahun menjalani program, kenapa harus jam 4? Jadi di program waktu itu saya di organisasi saya, selalu diajarkan dimanapun kamu berada jam 4 istirahat, buka camp. Kenapa jam 4? Jam 4 sore itu ada waktu 2 jam menjelang gelap.
jam 4, jam 5, jam 6. 2 jam. 2 jam itu dari hasil kegiatan selama 2 tahun saya menjalani program sampai ekspedisi. Dalam waktu 2 jam itu cukup untuk mengkondisi orientasi medan satu. Orientasi medan itu penting. Kita tahu di atas ada apa. Kan itu ilmunya kan mendirikan camp itu. Di atas ada mau tumbang nggak? 8 arah mata angin kita ada apa? Ada jurang tidak? Kalau kita malam-malam mau kencing ke arah mana? Itu penting. Di rentang jam 4 sampai jam 6 cukup untuk mendirikan tenda. Cukup untuk masak. Jadi ketika gelap jam 6 semua sudah terkondisikan. Kan hal nyaman. Kan gitu. Nah, jadi atur jatuh pendakiannya. Itu mundur dari jam 4 berapa jam untuk mencapai titik itu. Itu mundur, kuota dihitung berapa kapasitas campnya dan lain sebagainya. Nah, ketika ada pendaki yang datang pakai sandal jepit, kita kasih teguran. Tidak boleh pakai sandal, harus pakai sepatu. Tapi kasih solusi. Ada sewaan. Jauh-jauh di Jakarta datang ke base camp, ternyata gara-gara pakai sandal nggak bisa naik. Karunya apa? Jangan lupa sayangnya di bedak outdoor ya. Jadi kasih solusi. Begitu. Ya, seperti itu. Jadi base camp itu merubah perilakunya di hal-hal yang sifatnya keselamatan. Poin yang saya dapat gitu ya Kang, dari merubah perilaku pendaki bermula dan titik temunya itu dari base campnya dulu. Ya, Betul. Kang Adot, Kang Hamdan bertanggung jawab. Ketika kalian pendaki nakal, kalian yang bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, rek nanaonan orang membuat sesuatu yang membuat kita sendiri nggak tenang. Nah, benar. Kan gitu. Jadi prinsipnya, buatlah para tamu itu kan tamu kita. Buatlah mereka aman dan nyaman. Kitanya juga tenang. Alhamdulillah dari kegiatan sekarang, karena di Tapak Kerutu ada dua camp. Camp 3 dan camp 6. Di camp 3 dan 6 itu jam pendakiannya, kalau camp 6 itu jam 10 maksimal, kalau camp 3 jam 1. Mereka jam 2 udah nggak ngapa-ngapain. Terus secara rewe begitu, seperti itu. Seperti itu, Desita. Ya. Iya. Jangan bikin membuat 3 unsurnya dalam pendakian. Nya ngariweukeun, nya katirisan, nya kalaparan. Ulah omatnya. Oke, Lanjut Desita. saja. Lanjut. Ya di sini memberikan 3 kuota untuk pertanyaan. Barangkali harus menanyakan. Silakan. Silakan Untuk kakak-kakak yang kuota bertanya. pertama acungkan tangan. Untuk Kang Hamdan Isman. Ngarerendeng Kang di paling Silakan. itu luar nama. Yang itu. Ini saya blok-blok dulu ya. Yang ini bloknya ini, yang ini bloknya. Tadi kakak itu siapa? Ya kakak itu. Silakan ada. Yang pakai topi rimba. Satu lagi dari siapa? Oh, kakak itu. Oke, siap. Sebelumnya mohon maaf ya, kuotanya hanya 3. Kita mempersingkat waktu. Silahkan Kang Hamdan untuk berdiri sambil perkenalan dari mana-mananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalan, nama saya Hamdan Isman dari Wanaraja. Lebih tepatnya sih di kaki Gunung Sagara. Mungkin ada yang tahu lah. Pertanyaan saya Kang gini, biasanya kan kalau di jalur itu ada 2 kemungkinan kecelakaan yang disebut objektif sama subjektif. Nah, cara mengantisipasinya tidak terjadi kecelakaan itu gimana sih? Udah segitu paling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ditampung dulu apa? Ditampung dulu aja Kang, biar Oke, langsung siap. gitu mempersingkat waktu. Tadi Objektif. dari kakak siapa ini? Oke, boleh. Silahkan kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky dari komunitas Sangat. Yang ingin saya tanyakan, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk pendaki pemula seperti saya? Soalnya saya pernah gitu, naik Gunung Gundur. Ya itu tadi saya itu orangnya diajak ayo wae, gitu. Jadi tidak ada persiapan. Yang saya persiapan hanya hujan kosong. Tipe D ya, berarti penyakit tipe D nya. sama sepatu juga, sepatu sekolah, pulang-pulang jebol. Jadi apa aja yang harus perlu dipersiapkan,
Ya. Yang harus dipersiapkan misalkan makanan Untuk- wajibnya harus gimana gitu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jawabannya simpel, kalau dibentuk yang penting bawa uang banyak aja, udah simpel tuh. Satu lagi pertanyaan, boleh dari siapa? Dari Akang ya, boleh Akang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eki dari Tanjung Sari Sumedang. Yang ingin saya tanyakan Kang, mungkin nggak seringnya saya beberapa kali melakukan ikut pencarian orang hilang, kan. Mungkin ada beberapa yang dikaitkan dengan hal-hal mistis yang mungkin bisa edukasi juga, atau saya juga pengen tahu hal apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terjebak dalam hal-hal mistis. Mungkin itu aja Kang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu dari Kang siapa tadi? Dari Kang Hamdan Desma. Dan objektif dan subjektif. Oke, kita garis bawahi dulu. Objektif itu apa? Bukan, objektif itu adalah objek. Objek. Objek kita naik main di kegiatan kita ini apa objeknya? Gunung. Ya, gunung. Subjek adalah kitanya, pelaku. Bagaimana mengantisipasinya kan gitu? Oke, kita dari subjeknya dulu, dari diri kitanya dulu. Dari diri kitanya dulu, artinya gini. Ada subjective dangers, ada objective dangers. Itu dua poin itu. Subjective dangers itu bisa diprediksi dan bisa diantisipasi. Objective dangers tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dikurangi resikonya, tidak bisa dihindari. Untuk mengantisipasi terjadinya objective dangers, subjeknya harus kuat. Bagaimana menguatkan kita? Belajar. Itu yang saya bilang. Persiapkan dulu diri kita, ilmunya dulu. Kita punya hobi naik gunung, pelajari ilmunya. Oh naik gunung teh kieu. Oh lamun teh ka gunung ieu mah kieu. Naik gunung Cikuray sama naik ke gunung Papandayan beda. Naik gunung Cikuray, naik gunung Papandayan pakai celana pendek mungkin relatif aman. Betul tidak? Kamu ayeuna tuh ke swasta. Ngeuna pisan. Beda ke zaman orang janghe teh. Ya, enak ngeuna pisan. Saya Papandayan dari 2006 sampai sekarang. Pas melihat Cantigi habis nangis. Seperti itu. Jadi sebagai subjek kuatkan dulu untuk minimal objek. Contoh. Kita nggak tahu kalau akan hujan. Betul tidak? Kita mendaki bulan musim kemarau. Wah, kemarau mah aman, tekudu mau jas hujan. Tapi dia lupa kalau di alam itu ada yang namanya hujan kabut. Ketika terjadi hujan kabut, karena dia merasa mendaki musim kemarau, dia nggak membawa jas hujan. Akhirnya dihajar tuh ke hujan kabut. Ya walaupun 10 menit ya lumayan, tiris gitu kan. Nah, coba kalau misalkan dia dari awal, kan di alam itu ada hujan kabut. Barangkali hujan kabut, bawalah minimal jas hujan atau misalkan keresek lah. Nah, minimal seperti itu. Dari objeknya, sebagai pengelola kawasan nih, sebagai pengelola jalur, Anda harus bertanggung jawab terhadap jalur. Dalam ilmu jalur ada yang namanya trail building, Trail building. Hati-hati, pengelola jalur ya. Ada yang namanya trail building, tanggung jawab Anda terhadap jalur. Jadi ketika Anda memungut retribusi, tapi Anda juga harus menyediakan jalur yang baik. Makanya harus dilakukan trail building. Ada panjang puntennya, karena ini masalah objektif, masalah objek. Apa itu trail building? Trail building itu adalah menata jalur supaya jalurnya itu aman. Dan ini ada kaitannya dengan konservasi, jangan salah. Namun orang jalurnya diurus,
konservasi juga terjaga. Ada yang terakhir yang ke naik Gunung Gede lewat Putri, ada nggak? Siapa yang naik Gunung Gede lewat Putri terakhir siapa? Jalurnya ada berapa? Banyak. Nah, Banyak. itu salah satu potensi bikin orang celaka. Lihat, ketika kita turun, kalau nggak salah saya terakhir ke sana bulan tahun kemarin, akhir tahun kemarin, kalau nggak salah ada sekitar 5-7 rombongan. Ayo di dia, karena apa? Trail buildingnya tidak dilakukan, dan itu berpotensi bikin orang celaka. Satu itu, karena sudah tidak terkontrol, tidak ada di jalur. Kedua, alam rusak. Bener tuh. Naluri pendaki itu naluri penjelajah. Ketika jalur rusak, ini jalur rusak nih. Naluri pendaki itu naluri penjelajah. Dia akan sendirinya mencari jalur kanan kirinya. Otomatis hutan dibuka lagi. Ditijak deui tah bibit tanaman nunges tumbuh teh ditijak deui ieu sebabnya rusak. Karena apa? Pengelolanya tidak tanggung jawab. Tidak dilakukan trail building. Jadi alamnya rusak seperti itu ya. Pengelolanya tidak bertanggung jawab. Kita garis bawahi. Ya, jadi trail building itu penting dalam arti keselamatan dan dalam arti konservasi. Ya, semakin trail buildingnya dilakukan, semakin alam tidak akan rusak karena jalurnya di itu aja. Semoga Kang Hamdan Terjawab? sudah paham ya. Terjawab. Sudah puas? Sudah. Selanjutnya, Jangan Lanjut, dipuas. ya lanjut saja ke pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja intinya, apa saja persiapan untuk pendaki pemula? oke. Yang pertama, yang tadi saya bahas di awal, kita sudah memilih hobi ini, maka pelajari ilmunya. Satu itu, kalau sepatu untuk sekolah, jangan dipakai untuk naik gunung, karena ada khusus naik sepatu untuk naik gunung. Seperti itu. Kalau kita belum siap, jangan dulu naik. Karena ada namanya personal equipment. Nah, kelengkapan personal equipment itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir subjective dangers, kecelakaan yang disebabkan oleh si subjek. Salah satu untuk meminimalisir kecelakaan yang diakibatkan oleh si subjek itu adalah dengan personal equipment yang baik. Ya, jangan pakai sendal, jangan pakai pakai pakaian khususnya celana yang menutupi semua. Artinya pakai celana panjang. Minimal kalau kita terpleset jatuh, kulit kita masih terlindungi, tidak langsung bersentuhan dengan batu atau tanah. Ya, intinya kalau kita belum siap, Lebih jangan apa ya Kang? Lebih pendaki itu lebih ke persiapan gear yang standar dulu aja ya. gitu ya. Terus mendaki dulu yang sifatnya yang jangan ekstrim dulu lah. 2011 saya menangani satu teman pendakian yang ke Semeru. Dia ngedrop di Ranokumbolo. Ternyata pas saya tanya, Kang, saya baru kali ini naik gunung. Astagfirullahaladzim. Pertama kali naik gunung langsung ke Semeru. Atuh kojo. Alhamdulillah penanganan seharian itu sembuh teman saya orang Bekasi dan dia tidak kapok. Jadi ukur dulu kemampuan diri. Kalau kita sebagai pemula ukur dulu. Oh, kita mampunya dulu mana nih? Papandaian. Oke, kita Papandaian. Papandaian itu paling representatif lah buat pendaki pemula. Jadi belajar dulu dari situ. Belajar dulu, oh dinginnya menangani dingin itu seperti ini. Berjalan di gunung itu seperti ini. Lakukan perjalanan seperti baby step. Ya, kalau berjalan ada ilmunya namanya baby step. Tahu yang namanya baby step? Jadi rek nanjak, edek datar, edek mudun, sakit tuh langkah. Itu yang saya pelajari dari senior saya, salah satunya Wabenteng. Cok, kalau di sini yang mau ngikutin jalannya beliau, capek kalau ngikut. Jadi beliau mahnya dek nanjak, edek datar, kan orang mah mangi datar bonus kan gitu. Padahal di pendaki gunung ada namanya baby step. Jadi langkah teh sakit tuh gitu. Dek nanjak, dek mudun, dek datar. Alon-alon sih penting kelakuan gitu ya kan. Jadi itu ritmenya dinikmati. Salah satunya itu tipsnya. Jadi ukur dulu kemampuan diri, persiapkan dulu alatnya, ilmunya dipelajari dulu. Karena setiap gunung itu punya karakter masing-masing. Kita mau ke Guntur pelajari
kita mau ke Cikuray, tapi Guntur saya tidak rekomendasikannya. Guntur saat ini kondisinya masih status kawasan, masih kawasan terlarang, jadi kalau bisa ditahan dulu lah untuk naik Guntur. Guntur itu kawasan terlarang. Ya, seperti itu. Tingkat kesadaran kita ada di Mungkin diri kita sendiri. Terjawab. Jadi intinya ilmunya dulu, terus alatnya siapkan, terus ukur dulu kemampuan kita, mampunya Papandaian dulu deh, naik baru ke Cikuray deh gitu. Jadi rekomendasi untuk gunung pemula dan punya banyak uang, silahkan datang ke jalannya simple, warungnya banyak, bisa naik ojek. Oke, sip. Siap. Silakan lanjut Sita ke pertanyaan Ya, ketiga. lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu untuk mengatasi hal-hal mistis ya. Edukasi untuk hal-hal mistis. Satu, kita harus sadar, mistis itu diciptakan untuk menjaga sikap. Ya, sepengalaman saya, yang saya pahami dari sebuah mistis adalah satu, mistis itu diciptakan oleh leluhur-leluhur kita di semua gunung. Biasanya satu menjaga kawasan, dan dua menjaga sikap. Jadi sugestinya memang sangat kental. Tapi ingat, sebagai pendaki gunung yang punya sikap, kita harus menguasai ilmu yang namanya sosiologi pedesaan. Di mana bumi dipijak, di situ langit kujunjung. Jadi lamun ente ini ke Gunung Merbabu, ada ketentuan. Misalkan kata warga lokal, tolong ya mas, nanti kalau ke Merbabu jangan begini-begini. Taati itu sebagai kearifan lokal, hormati itu. Contoh, sampean punya rumah kan, salira ada rumah, terus Kang Endi asup ujung-ujung asup begitu, izin, kumaha, ambek. Nah, ingat, di alam ini bukan hanya kita aja yang tinggal di sini gitu kan. Di alam ini ada yang namanya makhluk lain, Monyet gitu ya Kang, monyet, ada mau juga. ada. Tapi namun bicara, Kang pernah panggil jenur gitu? Pernah. Itu yang bikin saya nangis di Cikuray. Orang di halangan jalan, itu bikin orang ceri, capek gitu. Nah, ayo halangan. Tapi kembali, yang saya sepengalaman saya, satu niat orang ke gunung eta trek naon gitu. Karena semprama ulah, kok mau jadi sombong. Jadi apa yang terjadi pada diri kita adalah ulah dari diri kita sendiri. Makanya lamun ke gunung, tipsnya mah 4 lah. Tipsnya 4. 4T. 4T. 1T pertama itu ta'aruf. Ta'aruf. Ke gunung teh ke ta'aruf untuk mengenal kita terhadap banyak teman, mengenal alam, tapi yang paling susah adalah mengenal diri sendiri. Yang kedua, ta'aruf, tadabur, perjalanan, tasyakur heula, bersyukur. Karena belum tentu orang lain bisa sekuat kita, belum tentu orang lain punya kesempatan seperti kita untuk berziarah ke gunung tersebut. Syukuri itu. Belum tentu orang lain semaksakeun kita buat kasbon naik gunung. Jadi syukuri dulu. Yang ketiga itu adalah tadabur alam. Ya, jadi kudu dapat esensi lah. Kita naik gunung tuh capek nahungkul, kudu aya apa feedbacknya buat diri kita. Namun masih kena buang sampah, cek saya lagi. Namun masih kena kita tidak punya toleransi, masih kena ke orang tua masih kena galak gitunya, nggak seperti naik gunung gitu. Mesti urut kita ke orang tua, mau naik gunung mah ingat kakolot, baliknya jadi kakolot leuwih kumaha gitu. Nah itu, yang ketiga adalah tafakur. Yang keempat tafakur. Jadi taruh, tasyakur, tadabur, tafakur. Takabur mau ulah. Oke. Jadi inti nama kumaha niat. Dimanapun niatnya baik,
insya Allah baik. Ada cerita puntennya. Jadi kenapa saya bilang ke niat? Jadi kembali ke masalah cerita, bukan cerita ya, kejadian. Waktu saya di 3 tahun di Taman Nasional Bukit 30 di Jambi, 3 tahun saya kerja di sana menjaga hutan. Saya selalu dengar cerita dari masyarakat sana. Ketika mereka masuk ke hutan, kenapa yang dicakar sama harimau itu adalah kadang yang di tengah gitu. Ternyata begitu di telaah kronologisnya, oh ternyata orang ini ada niat buruk, terus omongannya tidak dijaga, padahal dia posisinya di tengah gitu. Seperti itu. Fair. Jadi semua tergantung niat. Kalau orang Sunda mah kalau meh teu diterkam ku maung, ya mang mau. Ya. Meh teu diterkam ku maung, tong cicing di tengah-tengah minimal dihareup teu di tukang, di tengah kade omat. Jadi punten heula lah segala lagi. Punten heula. Punten heula. Ya, ke Binaya, saya belum ke Binaya tapi melihat teman-teman saya ke Binaya itu ada ritual dulu apa gitu di situnya. Ikutin aja. Ya, ikutin aja sebagai kearifan lokal. Cukup kita mengikuti, tapi tidak perlu untuk diyakini bisa jadi musyrik. Tapi kita hormati bahwa itu adalah adat istiadat setempat. Di manapun kita berada, kita harus menghormati adat istiadat setempat. Ya, jadi apa ya, mengenai ya ketika ketemu hal-hal yang sifatnya mistis dan lain sebagainya, istighfar we. Oke, siap. Dan yakini bahwa mereka juga ada. Mereka juga ada. Seperti itu. Pak Eki udah puas, mudah-mudahan belum puas. Biar Om Maung kita undang lagi di Situ 6. Setuju?